Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Trading itu mudah, nggak pakai ribet. Oke, kita langsung masuk ke video part ketiga ya. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Awan. Nah, Awan hari ini menguat ya, 3,7% dan juga sudah muncul signal buy. Tapi ini masih spek ya. Kalau misalkan dia ternyata besok masih lanjut, akan sangat bagus kalau bisa closing di atas 340. Nah, kalau misalkan ternyata dia gagal naik besok ya, mungkin teman-teman masih bisa tunggu lagi di area 308 ya. Mudah-mudahan support 308 ini kuat. Tapi kalau ternyata besok dia jalan atau di minggu ini jalan lagi dan bisa closing di atas 340, ini boleh hold dulu ya. Untuk next targetnya itu memang lumayan agak jauh. Pertama 366, lalu di harga 396, dan juga next target berikutnya ada di harga 440 ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Enak. Nah, untuk Enak ini masih lanjut naik ya. Memang ini ada signal di tanggal 27 kemarin. Ini sudah masuk ke fase uptrend. Mudah-mudahan sih bisa naik sampai dengan resisten ya, sampai resisten 1560. Memang saham ini tidak terlalu liquid. Jadi kalau mau masuk saham ini alokasi dananya diperhatikan ya. Dan untuk support saat ini teman-teman bisa pakai support di bottom box, yaitu di 1285 ya. Dan kalau misalkan dia closing di bawahnya, ini boleh exit ya. Tapi kalau misalkan dia masih terus naik, ini masih bisa hold dulu. Targetnya lumayan ya. Kalau misalkan bisa tembus 1560, untuk next targetnya itu ada di sekitar harga 1725. Ini lumayan ya. Jadi dipantau aja. Tapi kalau mau masuk, ingat jangan terlalu banyak, karena saham ini tidak terlalu liquid ya untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu HIL. Nah, HIL kemarin kita sudah bahas ya, dan hari ini dia lanjut naik, bahkan dia akhirnya bisa breakout 1360-nya. Sempat tembus 1390 atau top boxnya ya, atau sempat mencapai harga 1395, tapi sayangnya dia closing di harga 1380. Ini masih boleh dipantau untuk besok kalau misalkan ternyata HIL masih lanjut lagi ya. Untuk targetnya teman-teman bisa pakai target di 1445 untuk HIL. Selanjutnya Mika. Nah, ini Mika ini juga boleh teman-teman perhatikan ya pergerakannya. Ini boleh ambil posisi. Kalau yang suka buy on break, boleh buy on break di atas harga 2730 ya. Dan untuk targetnya ini boleh pakai target di 2780 ya untuk target pendeknya. Lalu masih ada resisten di atasnya, yaitu top box di 2820, dan juga untuk target berikutnya ada di harga 2890 ya. Dan kalau teman-teman mau masuk, saran saya tunggu dia bergerak di atas 2710-nya. Dan untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 2600 untuk Mika. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu Same. Nah, ini Same hari ini dia berhasil breakout dari harga 344 nih. Ini bagus, dia menguat 7,8%, dan target 364-nya belum kena ya. Mudah-mudahan besok bisa tembus atau bisa closing di atasnya. Dan juga masih ada resisten juga di 384. Ini masih boleh dipantau Same ya, posisinya masih bagus. Mudah-mudahan bisa uptrend cukup tinggi ya. Untuk next targetnya nanti akan kita cari lagi ya, kalau dia sudah berhasil tembus dari 384 untuk Same. Selanjutnya ada Cak. Cak hari ini mantul ya dari area support ya. Ini support dekat support bottom box, yaitu di harga 183. Ini tapi ini belum sempat kena ya, tapi dia sudah kembali langsung naik lagi. Hari ini menguat 11,4%. Dan untuk targetnya kalau misalkan Cak lanjut, yaitu adalah di 228, dan kalau misalkan bisa closing dan tembus lagi di atasnya, masih ada resisten di 234. Dan kalau bisa closing di atas 234, ini boleh hold dulu ya untuk Cak.
Lanjut ke saham berikutnya ada Pegas. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas, hari ini Pegas jalan ya, menguat 2,2%, berhasil breakout dari 1325. Sayangnya dia nggak bertahan di atas 1340-nya ya. Tapi sudah sempat tembus. Mudah-mudahan sih masih lanjut lagi besok. Kalau misalkan dia masih lanjut lagi, targetnya masih sama ya, masih di sekitar 1425-an ya untuk targetnya. Lanjut ke BRPT. BRPT hari ini signal ya, ada signal buy, ini bagus. Mudah-mudahan sih bisa breakout top box di harga 765. Dan untuk targetnya adalah di 835. Dan ini masih ada resisten juga ya di 785. Kalau misalkan dia bisa tembus, ini boleh hold juga. Dan kalau teman-teman yang belum punya, boleh antri-antri sekitar di atas 750 ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia langsung breakout dari 765, bisa ambil harga di atas 765-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada TAIS. TAIS hari ini koreksi 3,2% ya, tapi masih bertahan di atas 89 resisten yang sekarang jadi support. Ini bagus. Mudah-mudahan sih target terdekatnya adalah di harga 110 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus dan bertahan di atas 110, ini boleh hold dulu. Dan masih ada target di atasnya yaitu di 120-nya. Mudah-mudahan bisa kena ya oleh TAIS. Ini kalau udah naik juga lumayan pergerakannya. Jadi yang belum punya boleh pantau-pantau besok ya, bisa antri-antri di atas harga 69 kalau TAIS masih bergerak menghijau lagi di perdagangan minggu ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada BPTR. Nah, BPTR hari ini volumenya bagus ya. Ini lebih tinggi dari volume-volume hari biasanya dan juga dia breakout dari patternnya dia atau dari trennya dia. Ini boleh dipantau-pantau untuk pergerakannya besok. Ini kalau dia berhasil breakout dari 126 ya, mudah-mudahan bisa menuju ke target sekitar di harga 146 ya untuk BPTR. Nah, kita pantau aja apakah besok BPTR akan jalan. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ya bisa lihat aja, bisa antri-antri mungkin di sekitar harga 115 atau 114 ya kalau mau antri-antri. Nah, kalau misalkan ternyata dia langsung jalan atau di atas 116 sudah jalan, boleh ambil posisi sekitar di harga 117-nya ya. Jadi dipantau aja BPTR, mudah-mudahan bisa tembus 126 untuk menuju ke harga 146. Selanjutnya ada Tower. Tower ini bagus ya. Hari ini dia kembali bergerak lagi, menguat 2,3%. Sempat menyentuh harga 1090 ya, lalu dia closing di harga 1075. Untuk targetnya adalah di 1100 ya, 1100 kalau misalkan bisa tembus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Untuk next targetnya adalah di 1130. Lalu next targetnya lagi ada di harga 1170 untuk Tower. Yang sudah punya masih boleh hold ya untuk saham ini. Selanjutnya ada SKRN ya. Ini SKRN sebelumnya kemarin di hari Senin dia arah ya 24%. Dan hari ini lanjut menguat lagi 18,26%, bahkan dia tembus targetnya di 635 ya untuk SKRN. Bahkan resistennya pun ini 660 juga sudah ditembus. Nah, SKRN sudah membuat ATH baru lagi ya, berarti hari ini tinggal kita lihat apakah dia masih akan lanjut lagi di perdagangan besok atau tidak. Ya, hari ini dia membuat ATH di 710. Yang sudah punya boleh naikkan trailing stopnya. Mungkin boleh pakai stop loss di bawah harga 660-nya ya kalau misalkan masih hold saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada TRJA. TRJA hari ini ada signal buy ya. Ini kemarin juga udah kita bahas karena kemarin masih spek buy. Hari ini sudah bisa buy kalau teman-teman yang masuk di harga 284 atau penutupan ini bagus. Mudah-mudahan besok dia bisa breakout 290. Dan untuk target terdekatnya untuk saat ini masih di 332 dulu ya untuk tutup gapnya dulu nih untuk TRJA. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada
TOTL. Nah, TOTL hari ini menguat 2,4%. Ini bagus, ini boleh dipantau-pantau ya. Hari ini dia ada signal, ya, signal buy. Hari ini dia juga closing di atas 340 atau di harga 342. Ini menarik. Kalau dia berhasil tembus 346, ini targetnya lumayan ya. Boleh pakai target 418 ataupun 428. Mudah-mudahan naik cukup kuat untuk TOTL ya. Kita lihat aja di perdagangan minggu ini ataupun minggu depan. Selama kalau misalkan dia berhasil breakout 346, boleh teman-teman kalau mau buy on break atau ketika dia break top box 346 ya. Selanjutnya ada Weton. Nah, Weton ini ada signal ya, tapi memang masih terpantau masih turun ya sebetulnya. Tapi ini sudah ada perlawanan sebetulnya sudah 2 hari. Ini dipantau-pantau aja. Kalau ternyata Weton ini lanjut lagi atau paling enggak kalau misalkan dia bisa closing di atas harga 153 ya untuk perdagangan besok. Nah, kalau misalkan teman-teman mau spek buy, bisa ambil harga atau antri-antri selama masih harganya di atas 146 ya. Dan kalau bisa breakout atau bisa tembus dari 153 atau di 154 sampai dengan closing, ini boleh hold dulu dan masih ada top box di 160 sebagai resistennya. Kalau berhasil ditembus juga, untuk next targetnya adalah di 176 untuk Weton. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada BES. BES juga ini mantul lagi ya dari area bottom box atau supportnya 171. Ini bagus, ini mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk BES. Harapannya bisa closing di atas 178 dulu ya. Dan masih ada resisten di 181 dan juga resisten di 183. Kalau bisa ditembus boleh hold dulu, mana tahu bisa menuju ke area trendline-nya dia ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau TP di area trendline, tinggal kita lihat apakah dia bisa menyentuh sekitar harga 197-an atau enggak ya untuk BES. Dan untuk stop lossnya, kalau misalkan teman-teman baru masuk hari ini ya, bisa pakai stop loss di bawah harga 167. Kita lanjutkan ya ke saham berikutnya, yaitu WG. Nah, WG kayaknya mau ikutan sama Weton. Ya, ini kita lihat aja. Hari ini dia bagus ya, tapi memang belum ada signal buy-nya. Dia hari ini menguat 2,15% ya, tapi ini sudah ada pergerakan secara volumenya bagus. Kita lihat aja apakah WG bisa tembus harga 99-nya untuk perdagangan besok atau enggak. Dan stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 88. Untuk targetnya sendiri ya, untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target 117 ya. Memang agak jauh, mudah-mudahan sih bisa kena, atau pakai target 116 untuk WG. Dan kalau teman-teman mau ambil posisi ya, boleh antri-antri selama dia masih di atas harga 94 ya untuk WG-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada Sliss. Sliss hari ini bagus ya, bagus banget. Dia berhasil break out of box hari ini dan juga berhasil keluar dari area channelnya dia nih. Nah, ini kita lihat apakah Sliss besok akan lanjut lagi ke area 100 untuk targetnya di 177 ya. Kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa kena 177, ini boleh teman-teman bisa TP dulu. Tapi kalau misalkan mau hold, pastikan dia tembus 177. Tapi kalau ternyata dia besok nggak langsung jalan atau dia koreksi dulu, tinggal lihat aja apakah dia tembus 163 atau enggak. Nah, kalau teman-teman mau antri, bisa antri dia ambil posisi di atas harga 163-nya atau paling enggak di harga 164. Dan untuk target di atas 177, teman-teman bisa pakai target juga di harga 186. Selanjutnya ada MLPL. MLPL hari ini juga buat signal. Ini boleh dipantau-pantau ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi, pastikan dia bergerak di atas harga 87 ya. Mudah-mudahan kuat. Untuk top box ada di harga 91. Kalau bisa tembus dan bertahan di atasnya, ini boleh hold dulu ya. Mudah-mudahan dia bisa keluar dari
trend line-nya dia. Nah, kalau misalkan dia bisa keluar dari harga atau bisa bertahan di atas harga 91, ini akan sangat menarik. Dan untuk targetnya sendiri adalah di 93, dan juga ini kalau misalkan bisa tembus dan bertahan sampai dengan closing, ini teman-teman boleh hold dulu ya untuk MLPL. Nggak mau kalah dengan MLPL, MPPA-nya pun hari ini menguat 4,05% ya. Bahkan dia lebih bagus posisinya, closing di atas bottom box yang sebelumnya ditembus. Closing di harga 77 ya, ini 76-nya ditembus. Ini kalau misalkan dia lanjut untuk top boxnya ada di harga 82 ya. Dan untuk targetnya teman-teman bisa pakai target di harga 91 dulu ya untuk saat ini. Stop loss-nya bisa pakai stop loss di bawah harga 71 ya untuk MPPA. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MAPI. MAPI ini juga hari ini ada signal, dan ini kalau misalkan ternyata dia lanjut, teman-teman boleh pakai targetnya di 1850 dulu ya. Dan kalau misalkan tembus lagi, ini masih ada target 1900 dan juga masih ada resisten di harga 1940. Dan kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, boleh pakai stop loss di bawah harga 1640, atau kalau terlalu dekat boleh pakai di harga 1605-nya. Kalau closing di bawah 1605 segera keluar ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia besok menghijau, teman-teman bisa antri atau bisa tungguin selama dia masih di atas harga 1700 ya untuk ambil posisinya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Harum. Harum ini closingnya bagus banget ya. Closing di harga 1580. Nah, ini hampir mendekati target 1585. Ini kalau misalkan dia besok bisa menembusnya akan sangat bagus. Untuk next targetnya adalah di harga 1695. Yang sudah punya atau yang sudah masuk kemarin ya di tanggal 3 Juli masih bisa hold dulu ya untuk Harum. Selanjutnya ada ABMM. ABMM hari ini closing di harga yang sama ya dengan pembukaan. Belum bergerak cukup kuat. Kita lihat aja apakah dia besok lanjut lagi ya. Targetnya masih sama ya di 3360 dan juga 3660. Lanjut ke ITMG. ITMG kemarin juga udah kita bahas ya. Dia ada signal di hari Senin kemarin. Hari ini lanjut menguat 0,6%. Closing di harga 24825 ya. Sudah di atas top box-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan lanjut untuk targetnya di 25900 ya untuk ITMG. Dan saham yang terakhir untuk video part ketiga ada Indi. Ya, ini juga kemarin sudah kita bahas, hari ini masih lanjut 0,7%. Mudah-mudahan bisa tembus 2040-nya ya. Untuk targetnya sih untuk saat ini masih di 2160 dulu ya untuk Indi. Oke, mungkin sampai di ini dulu ya. Masih ada satu part lagi, jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana, juga masih ada saham-saham batubara yang lain belum kita bahas. Nanti saya lanjutkan di part 4. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu, saham-saham yang kita bahas di part 3 ini juga bisa membantu teman-teman semua. Kalau mau yang belum belanja ataupun yang sudah punya sahamnya, paling enggak sudah ada bayangan kira-kira pergerakannya akan ke harga berapa. Oke, jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau tanya-tanya langsung target atau saham-saham yang nggak dibahas pada video kali ini, bisa join grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.